Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, salah satu kegiatan tindakan umat beriman yang sederhana, yang seringkali tidak disadari oleh kita semua adalah kalau Anda sebagai orang tua selalu mendoakan anak-anak Anda. Sebuah tindakan kecil yang selalu dilakukan, dan salah satu alasan kenapa orang tua selalu mendoakan anaknya, pertama-tama orang tua sadar bahwa kehidupan yang akan dijalani anak-anaknya akan menemui kesulitan, akan menemui tantangan. Maka dengan doa dari orang tua, sebenarnya orang tua memohon supaya Tuhan memberikan perlindungan, menjauhkan dari yang jahat, dan memberikan keselamatan kepada anaknya untuk bisa hidup dan bisa tetap percaya kepada Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, gambaran doa orang tua kepada anak dan kehidupan kita sebagai umat beriman yang selalu menemui tantangan, itulah yang digambarkan dalam bacaan-bacaan suci di hari ini, bahwa ketika kita mengalami perjalanan kehidupan di dunia ini, seringkali kita menemukan tantangan, terutama tantangan hidup di dalam kebenaran sabda Allah itu. Dan pada hari ini Tuhan Yesus dalam Injil diingatkan oleh orang-orang Farisi untuk segera meninggalkan tempat ini, atau paling tidak jangan melakukan hal itu lagi karena Herodes hendak membunuh engkau. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, intinya adalah soal bagaimana ia tidak akan berhenti untuk mewartakan kerajaan Allah, dan pada akhirnya nanti Yesus akan mati di Yerusalem. Saudari-saudari yang terkasih, maka ternyata hidup sebagai orang benar seringkali menemukan jalan yang tidak gampang. Justru malah sebaliknya, banyak orang yang akan mencari kita, bahkan untuk menyudutkan atau berusaha menghilangkan diri kita. Tetapi kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada dua pilihan. Kita mau berkompromi dan menyerahkan prinsip kebenaran kita kepada orang lain, ataukah kita tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan itu? Maka dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengingatkan kepada kita, pakailah senjata Allah agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan apa yang kemudian menjadi perlengkapan senjata Allah ialah doa-doa yang senantiasa menjadi kekuatan diri kita. Bukan sebagai klenik, tetapi bagaimana dengan segala kelemahan, kerapuhan kita, kita sadar bahwa Tuhan
senantiasa memberikan perlindungan kepada diri kita. Dan saudari-saudari yang terkasih, percayalah ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan pasti memberikan jalan yang terbaik untuk hidup kita dan akan memberikan keselamatan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita.